Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Nafiza Syamil dengan NIM 1410623 Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023, kelas B, absen 6. Kali ini saya mau mempresentasikan bagaimana progres saya dalam membuat paper untuk mata kuliah penelitian kualitatif. Di sini penelitian kualitatif saya berjudul Analisis Wacana Kritis, Gender dan Media, Stereotip Maskulinitas pada Media Sosial TikTok. Jadi di sini setelah 2 minggu atau 3 minggu membuat judul, terus juga sudah sesuai dengan kaidah atau dengan ketentuan yang diberikan oleh Mbak Kinkin, saya memutuskan untuk menggunakan judul seperti ini. Kenapa? Karena pertama di sini saya mendapatkan strategi penelitiannya yaitu AWK atau CDA, yaitu analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough. Nah, karena saya dapatnya CDA Overclock di sini, jadi saya langsung tulis di depan sesuai apa yang Mbak Kinkin katakan. Saya langsung tulis di depan analisis wacana kritis. Kemudian habis strategi yaitu variabel. Di sini saya pakai variabelnya adalah gender dan media dari buku Little John, teori komunikasi ada gender dan media. Baru selanjutnya, judul saya selanjutnya yaitu stereotip maskulinitas pada media sosial TikTok. Lanjut, ini untuk daftar isinya dari bab 1 sampai bab 3 yang sudah saya kerjakan. Terus di sini juga ada daftar tabel, tapi baru ada 3. Oke, pertama untuk bab 1 yaitu ada pendahuluan, ada latar belakang, di mana di sini latar belakangnya pertama saya meng-highlight tentang media sosial. Di sini perkembangan teknologi, bla 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 bla. Bla. Di sini saya juga memakai berapa ini? Oh, cuma satu. Oke, satu citasi yaitu dampak dari kemudahan dalam mengakses internet. Terus di paragraf 2 saya mulai masuk membahas TikTok. Karena di sini media sosial yang saya gunakan kan spesifik TikTok ya, bukan cuma media sosial. Di sini saya menjelaskan kalau TikTok ini berperan sebagai media sosial yang dapat menciptakan stereotip gender atau stereotip maskulinitas itu sendiri gitu. Nah, di sini baru di paragraf keberapa ini ya? Satu, dua, tiga, empat. Dalam paragraf 4 di sini baru dalam praktiknya representasi gender dalam media sosial ini seringkali tidak bersifat netral, tetapi dipengaruhi oleh norma sosial yang telah lama timbul di masyarakat. Ini baru masuk dari media sosial ke TikTok, terus saya mulai coba masuk ke bagian representasi gendernya. Tapi di paragraf selanjutnya ini, saya coba untuk menjelaskan dulu representasi gender, yaitu stereotip maskulinitas itu apa gitu. Saya nyoba ngejelasin dulu di paragraf ini. Karena salah satu bentuk representasi yang masih dominan adalah stereotip maskulinitas. Stereotip didasar pada penafsiran yang kita hasilkan atas dasar cara pandang dan latar belakang budaya kita. Kenapa? Jadi latar belakang ini, kita lanjut dulu. Terus selanjutnya di sini saya membahas maskulinitas itu apa. Maskulinitas itu adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bukan sifat yang muncul secara alami. Ini yang mau saya highlight di latar belakang ini. Dan juga di penelitian saya gitu. Kalau maskulinitas ini bukan sesuatu yang bersifat konkret dan absolut gitu. Karena maskulinitas ini adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya. Jadi dia tuh bukan muncul secara alami gitu. Dan di sini saya juga masukkan beberapa studi. Nah, meskipun terdapat variasi dalam representasi maskulinitas, stereotip tertentu masih terus direproduksi dalam berbagai konten media sosial.
Jadi ini juga yang saya bahas bahwa stereotip maskulinitas itu walaupun sudah ada dari zaman dulu, tapi di media sosial ini selalu direproduksi gitu untuk menjadi sebuah konsep baru, tapi tetap dengan stereotip yang lama gitu. Nah, apa sih penggambaran stereotip dari maskulinitas itu? Yaitu penggambaran laki-laki maskulin yang dibangun oleh media diidentikan dengan bentuk tubuh yang atletis serta memiliki sifat pemberani dan kondisi fisik yang kuat. Ini adalah stereotip lama yang terus-menerus ada sampai saat ini, di mana laki-laki itu diidentikan tuh harus tubuhnya tuh harus atletis, terus mereka tuh harus punya sifat pemberani, fisiknya harus kuat, gak boleh lemah, gak boleh nangis gitu. Terus ini di atas juga saya tulis, nah nih maskulinitas tradisional ini selalu menekankan kekuatan dan dominasi atau eh, maskulinitas yang lembut itu lebih menekankan empati dan ekspresi emosional gitu. Jadi maskulinitas ini kayak di ada dua bentuk gitu, ada maskulinitas dan ada soft masculinity gitu. Soft masculinity ini pun juga kayak lebih ke lembut gitu-gitu doang gitu. Nah lagi ya. Nah, laki-laki juga sering digambarkan baik secara langsung maupun tidak langsung nih sebagai orang yang kuat, tidak emosional, mengontrol dan rasional. Tuh. Kata Mas terus ini selanjutnya saya coba menjelaskan kata maskulin ini sebenarnya apa. Tuh, karena seperti yang kita tahu yang dulu-dulu, lagi-lagi maskulin ini kan selalu stereotipnya seperti ini ya, selalu selalu kuat, tidak emosional, mengontrol dan juga rasional. Di sini saya menjelaskan juga saya mengutip kalau maskulin ini ternyata dari kata Prancis yang mana merujuk pada kata sifat yang menunjukkan sifat kelelakian atau kejantanan. Begitu. Oh, aduh maaf. Nah, terus makin ke sini, konsep maskulinitas ini nih sedikit banyak telah mengalami pergeseran, di mana ditunjukkan melalui banyak laki-laki yang berusaha untuk merubah penampilan dirinya supaya nggak cuma sekedar kelihatan kuat, tapi juga memiliki tampilan yang lebih stylish dan lebih rapih gitu. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa media sosial termasuk TikTok berperan dalam mempertahankan sekaligus menegosiasikan norma-norma gender yang ada. Karena eh, konsep maskulinitas yang mulai pergeseran ini tuh apa ya? Ini nih sesuatu hal yang saya selalu saya lihat di TikTok saya gitu. Karena stereotip maskulinitas tadi kan harus kelihatan kuat, harus kelihatan sangar gitu kan, terus juga nggak boleh kelihatan nangis gitu. Sedangkan di TikTok ini kan mulai terjadi pergeseran ya, mulai terjadi eh, sebenarnya nggak pergeseran juga sih, lebih ke di mana banyak konten laki-laki tuh nunjukin mereka tuh juga skincarean, mereka juga bisa make upan, mereka juga bisa hair carean gitu, merawat rambut. Dan komennya tuh masih banyak perdebatan yang menuai pro kontra gitu karena stereotip maskulinitas yang telah dibikin tadi kayak maskulinitas itu kan harus kuat gitu. Mereka tuh gak boleh terlihat skincarean karena skincarean tuh terlihat sangat feminim, sangat cewek gitu. Sedangkan menurut saya sendiri, saya termasuk salah satu yang pro karena skincare itu menurut saya tidak berbasis gender ya, karena skincare itu bukan berarti bersifat feminim tuh enggak, karena skincare itu sendiri kan skincare gitu kan, perawatan kulit. Kayak walaupun laki-laki bersifat kuat, maskulin dan lain-lain, masa nggak boleh sih mereka merawat muka mereka agar terlihat eh, mulus, ataupun kalaupun nggak mulus, at least terlihat cerah gitu loh, terlihat tidak buluk gitu. Nah, di sini ini masih banyak banget pro kontranya kayak laki-laki tuh harus kelihatan buluk gitu biar terlihat pekerja keras padahal enggak gitu. Apalagi di zaman modern ini kan laki-laki yang terlihat rapi tuh malah lebih lebih enak dipandang gitu kan, lebih rapi, lebih bersih gitu, nggak kelihatan buluk dan lain-lain gitu. Itu yang mau saya bahas di penelitian saya kali ini gitu. Terus kita lanjut di paragraf selanjutnya. Ini saya berusaha menjelaskan fitur-fitur TikTok yang berbasis visual dan algoritma ini membantu menyebarkan diskusi tertentu.
gitu. Konten yang dianggap menarik atau sesuai dengan preferensi pengguna akan muncul lebih sering, yang berpotensi meningkatkan exposure terhadap stereotip gender tertentu. Jadi misalkan saya udah mulai nge-like satu konten tentang cowok skincarean, nah FYP saya selanjutnya, algoritma saya tuh akan langsung menyesuaikan gitu kayak oh ternyata orang ini suka nih sama konten kayak gini, jadi dimunculkannya terus gitu. Nah sama juga ke orang-orang yang bahkan membenci atau kontra terhadap stereotip maskulinitas itu sendiri kayak satu kali konten yang mereka head comment, maka selanjutnya tuh akan ada banyak akan ada banyak konten-konten seperti itu dan akan semakin panaslah dia untuk semakin menyebarkan head-head comment gitu. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa bukan hanya teks yang memproduksi makna di media sosial, tetapi juga bagaimana konten didistribusikan dan dikonsumsi. Nah, terus mulai ke bawah nih saya mulai menjelaskan dari strategi yang saya ambil yaitu analisis wacana kritis, di mana AWK ini metode yang paling relevan karena berfokus pada bagaimana wacana membentuk dan mereplikasi hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Nah, metode ini tidak hanya mempertimbangkan linguistik teks, tapi juga praktik produksi dan konsumsi teks, serta konteks sosial mempengaruhinya. Nah, di sini saya mulai ngambil citasi-citasi tentang aduh maaf, tentang AWK, misalnya ini penelitian sebelumnya tentang media sosial. Nah, ini baru oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara kritis bagaimana stereotip maskulinitas ini direpresentasikan dalam media sosial TikTok. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap makna yang tersembunyi di balik teks, praktik produksi konten, serta konteks sosial yang melatar belakanginya. Nah, kemudian lanjut ke fokus penelitian, di mana sini eh, berfokus pada analisis wacana stereotip maskulinitas dalam media sosial TikTok dengan menempatkan gender dan media sebagai kerangka utama dalam memahami fenomena tersebut. Jadi, fokus ini menekankan bahwa wacana maskulinitas ini tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui interaksi konstruksi gender dan karakteristik media sebagai ruang produksi makna. Jadi sama kayak yang tadi sudah saya bahas, saya tuh lebih mau memfokuskan tentang stereotip maskulinitas dalam menempatkan gender dan di media sosial TikTok gitu, di mana stereotip maskulinitas ini tidak berdiri sendiri, dia juga tidak bersifat alami, dan makin ke sini tuh dia semakin digeser, apalagi dengan adanya media sosial TikTok gitu, kayak arti konsep maskulinitas ini semakin bergeser dalam media sosial TikTok itu sendiri gitu, karena eh, media dalam hal TikTok ini dipandang sebagai medium yang tidak netral gitu, melainkan peran aktif dalam membentuk, menyebarkan, dan mempertahankan wacana melalui sistem algoritma, format konten, serta interaksi antar pengguna. Begitu. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuannya pertama, menganalisis penggunaan bahasa, simbol, dan elemen visual dalam konten TikTok yang membangun wacana stereotip maskulinitas. Di sini saya berusaha menganalisis dari konten TikTok yang sudah saya pilih beberapa. Terus mengkaji proses produksi, distribusi, dan konsumsi konten TikTok yang mempengaruhi pembentukan dan penyebaran wacana maskulinitas. Terus memahami keterkaitan wacana maskulinitas terhadap konteks sosial, nilai budaya, dan ideologi gender yang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir mengungkap relasi antar bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam wacana maskulinitas menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Begitu. Alhamdulillah. Maaf. Nah, selanjutnya manfaat penelitian saya ada dua. Pertama ada manfaat teoritis dan kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, khususnya kajian gender dan media sosial. Kedua, memperkaya pemahaman mengenai bagaimana wacana stereotip maskulinitas ini terbentuk dan beroperasi di media sosial. Lebih tepatnya di TikTok yang saya analisis. Kemudian yang ketiga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji konstruksi gender dalam platform digital. Dan yang keempat memperkuat penerapan analisis wacana kritis dalam studi komunikasi digital, terutama untuk memahami hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan berdasarkan Verkloog.
Kemudian untuk manfaat praktisnya, memberikan kesadaran kritis kepada masyarakat terhadap wacana maskulinitas yang beredar di media sosial, sehingga dapat menafsirkan konten secara lebih bijak, menjadi bahan refleksi bagi kreator konten untuk memproduksi materi yang lebih sensitif terhadap isu gender dan tidak mereproduksi stereotip secara negatif. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan bagi pendidik dan akademisi dalam menyusun program edukasi literasi media dan gender. Dan yang terakhir, membantu pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat dalam memahami pengaruh media sosial terhadap persepsi gender di masyarakat. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke landasan teori. Di sini untuk konsep saya pakai konsep gender dan juga media. Di sini saya menjelaskan gender merupakan konstruksi sosial yang merujuk pada peran, perilaku, serta atribut yang dilekatkan pada laki-laki dan masyarakat dalam masyarakat. Di sini saya berusaha menjelaskan konsep gender secara luas dari awal gitu. Jadi nggak langsung merujuk dalam media sosial. Karena di latar belakang kan saya nggak ada bahas gender. Saya langsung bahas media sosial dan stereotype representasi gender yaitu stereotip maskulinitas. Nah, di sini di landasan teori ini saya berusaha menjelaskan gender lebih lebih luas gitu, lebih dalam. Ini baru di sini saya di paragraf kedua mulai merujuk lagi salah satu bentuk konstruksi gender yang paling dominan dalam masyarakat adalah stereotip maskulinitas. Baru sama kayak latar belakang tadi, stereotip maskulinitas, sosok kuat, dominan, rasional, tidak emosional dan memiliki kontrol, bla 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 gitu. Laki-laki yang tidak sesuai dalam. Nah, ini saya juga mau nge-highlight ini nih. Laki-laki yang tidak sesuai dengan standar tersebut seringkali dianggap menyimpang dari norma sosial atau sering diejek kayak ih cowok skincarean bencong ya gitu atau enggak cowok yang make upan tuh pasti kaum belok ya gitu. Padahal belum tentu mereka menyimpang dari norma sosial. Kayak bisa aja mereka emang cuman mau merawat diri mereka biar lebih enak dipandang gitu kan. Jadi di sini saya mau meng-highlight itu di penelitian saya yang ini juga gitu. Nah, uraian ini menunjukkan bahwa gender, khususnya maskulinitas, merupakan hasil dari proses sosial yang syarat dengan nilai dan ideologi tertentu, di mana hal ini dikaitkan dengan konsep maskulinitas, kaum laki-laki generalisasi dan tidak akan dianggap sepenuhnya sebagai laki-laki apabila tidak memenuhi tuntutan yang ada dalam konsep maskulinitas tersebut. Konsep maskulinitas yang mana? Konsep maskulinitas yang jadul, di mana yang lagi-lagi yang ini menggambarkan laki-laki itu sebagai sosok yang kuat, dominan, rasional, tidak emosional, dan memiliki kontrol. Gitu. Selanjutnya di sini saya bahas media. Saya membahas media di sini lumayan lebih luas. Untuk paragraf pertama membahas apa itu media. Media memiliki kemampuan untuk membingkai realitas melalui penggunaan bahasa, visual, dan simbol tertentu. Proses ini menghasilkan wacana yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu, termasuk gender. Nah, karena proses produksi wacana ini menjadi lebih kompleks, di mana media sosial seperti TikTok ini memungkinkan pengguna untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten, karena TikTok ini mempunyai kemudahan dalam membuat konten gitu. Jadi semua orang tuh bisa buat konten di TikTok dan semua orang bisa aja kontennya FYP di orang-orang lain. Jadi kayak orang-orang lain yang tidak punya edukasi lebih dalam mengenai stereotip gender bisa aja bikin konten tentang merosting atau menghina cowok yang menggunakan make up gitu dan konten itu malah jadi tersebar luas dan menjadi pemahaman umum kayak ih iya ya cowok yang pakai make up tuh nggak maskulin gitu. Padahal konten yang dibuat oleh orang itu tuh tidak berdasar gitu, tidak tidak benar gitu. Karena orang yang membuat konten itu tidak mempunyai edukasi tentang stereotip gender maskulinitas ini gitu. Karena lagi-lagi TikTok ini kan platform media sosial berbasis video pendek yang menjadi ruang diskursif yang sangat dinamis dalam pembentukan makna sosial gitu. Melalui konten yang dihasilkan, pengguna dapat membangun, menyebarkan, serta menegosiasikan berbagai wacana, termasuk wacana tentang maskulinitas. Nah, dalam konteks ini, TikTok ini menjadi ruang sosial tempat berlangsungnya proses konstruksi makna.
Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat reproduksi sekaligus transformasi stereotip gender. Di satu sisi, media sosial dapat memperkuat norma gender tradisional, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi perubahan dan resistensi terhadap norma tersebut. Gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya ada review literatur, penelitian, ada 10 yang saya buat. Di sini saya nggak bisa membacakan semuanya ya. Untuk narasinya saya skip aja. Pokoknya ini saya buat narasi untuk menjelaskan dari penelitian tersebut. Saat di sini kayaknya satu paragraf satu penelitian deh. Kita bisa scroll, ini ada penelitiannya. Judul ini, terus ada ini. Aduh, kepencet. Apa ini? Ya udah kita lanjut dulu. Oke, bisa. Nah, pokoknya untuk narasi ini saya nggak bisa menjelaskan satu-satu karena panjang banget. Pokoknya ini saya berusaha membuat narasi semua dari 10 penelitian terdahulu sebagai review literatur saya. Nah, di bawah saya baru ada, nah ini, ada tabel persamaan dan perbedaan. Saya coba bacain tiga aja kali ya. Di sini saya buat ada keterangan penelitian, temuan penelitian, persamaan dengan penelitian penulis atau saya. Kemudian ada perbedaan dengan penelitian penulis. Nah, yang pertama di sini ada penelitian analisis suasana gender dalam komentar pengguna TikTok oleh Zainuddin dan Karim tahun 2025. Nah, di sini temuan penelitian mereka adalah TikTok menjadi arena pertarungan ideologi gender di mana stereotip direproduksi dan dinegosiasikan oleh pengguna. Karena di sini analisis wacana gender ini menggunakan komentar pengguna TikTok. Nah, persamaannya itu sama-sama mengkaji gender dalam media sosial TikTok dan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian si Zainuddin dan Karim ini masih umum membahas gender. Sedangkan penelitian penulis atau penelitian saya ini fokus pada stereotip maskulinitas. Gitu. Tidak seluas penelitian mereka yang cuman membahas gender. Nah, terus yang kedua ada Digital Hate and Ideology Critical Discourse Analysis on Cyberbullying Against Putri Padang. Nah, di sini temuan mereka adalah cyberbullying ini mencerminkan relasi kuasa dan ideologi dalam masyarakat melalui bahasa media sosial. Nah, untuk persamaannya itu sama-sama menggunakan CDA atau Critical Discourse Analysis dan melihat media ini sebagai ruang reproduksi ideologi. Nah, sedangkan untuk perbedaannya itu penelitian mereka itu tidak berfokus pada gender ataupun maskulinitas, melainkan pada ujaran kebencian kayak mereka fokusnya ke digital hate dan cyberbullying. Tapi di sini mereka membahas digital hate dan cyberbullying ini eh, me- melalui menggunakan CDA gitu. Jadi sama-sama CDA dan melihat media ini sebagai ruang reproduksi ideologi. Nah, yang ketiga ada The Construction of Masculinity in Social Media, a Critical Discourse Analysis of Soft Masculinity and Ubersexual in Indonesian TikTok Content, di mana terdapat variasi maskulinitas seperti soft masculinity dan uberseksual di TikTok. Nah, di sini persamaan itu sama-sama membahas maskulinitas di TikTok dengan pendekatan CDA. Jadi hampir mirip semuanya, tapi masih ada perbedaannya. Itu perbedaannya di sini mereka fokus ke tipe maskulinitasnya. Sedangkan saya atau penelitian ini berfokus pada stereotipnya. Jadi perbedaannya cuma di situ. Mereka membahas tipe-tipe maskulinitasnya, ada soft masculinity dan uberseksual. Sedangkan saya berusaha fokus kepada stereotip yang dibangun eh, stereotip maskulinitas yang dibangun di dalam media sosial TikTok ini gitu. Saya bahas 5 deh nanggung ya. Terus yang keempat ada wacana kesetaraan gender dalam media online. Studi analisis wacana kritis terhadap pemberitaan perempuan oleh Malika. Di sini media menunjukkan ambivalensi, mendukung kesetaraan namun tetap memproduksi stereotip gender. Nah, di sini persamaan itu sama-sama mengkaji gender dalam media dengan CDA, tapi untuk perbedaannya yaitu mereka lebih fokus pada perempuan dan media berita.
bukan maskulinitas di TikTok. Jadi persamaannya cuma di bagian mengkaji gender menggunakan media eh, apa ini analisis wacana kritis gitu. Tapi mereka beda konsepnya mungkin ya. Dan yang terakhir yang mau saya bahas ya, terakhir yang mau saya bahas yaitu masculinity discourse on media text, a critical review about news on online media, di mana maskulinitas dikonstruksikan melalui nilai dominasi dan patriarki dalam media. Jadi untuk persamaannya itu sama-sama membahas maskulinitas sebagai konstruksi sosial dalam media. Nah, untuk perbedaannya itu penelitian ini tidak spesifik pada media sosial TikTok melalui media online umum. Jadi, penelitian yang kelima ini juga hampir sama dengan penelitian saya. Fokusnya mereka sama-sama membahas maskulinitas di media teks gitu. Sama-sama membahas stereotip konstruksi sosial dalam media. Cuman bedanya adalah mereka ini konstruksi sosialnya itu dalam media berita. Nih, about news on online media. Jadi walaupun sama-sama di media sosial, tapi mereka tuh lebih condong ke news. Sedangkan saya media sosial lebih ke TikTok gitu. Nah, jadi ini juga ada 10. Kita lanjut aja ke teori. Saya di sini pakai 3 teori dan mungkin selanjutnya akan nambah atau berkurang. Saya nunggu revisi dan bimbingan dari Mbak Kinkin terlebih dahulu. Tapi di sini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama saya menggunakan teori teori konstruksi sosial media. Teori konstruksi sosial ini digunakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lackman. Jadi, kenapa? Karena dalam konteks media sosial seperti TikTok, realitas mengenai gender dan maskulinitas ini tidak bersifat alami, melainkan dikonstruksi melalui konten-konten yang diproduksi dan disebarkan oleh pengguna. Representasi laki-laki yang kuat, dominan, atau tidak emosional merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang terus direproduksi melalui media. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan bagaimana stereotip maskulinitas terbentuk dan diterima sebagai sesuatu yang normal dalam masyarakat. Oleh karena itu saya menggunakan konstruksi sosial media. Karena dari tadi juga saya sering banget kan ngebahas konstruksi sosial media gitu-gitu. Selanjutnya ada teori kultivasi atau cultivation theory dikembangkan oleh George Gardner yang menjelaskan bahwa paparan media dalam jangka panjang dapat membentuk persepsi individu terhadap realitas sosial. Teori ini beranggapan bahwa semakin sering seseorang mengkonsumsi media, maka semakin besar juga kemungkinan ia mempercayai bahwa apa yang ditampilkan media merupakan gambaran nyata dari kehidupan sehari-hari. Nah, alasan saya memilih ini karena konten yang menampilkan stereotip maskulinitas seperti laki-laki yang kuat, dominan, tidak emosional, dan berorientasi pada kekuasaan, jika dikonsumsi secara berulang dalam suatu konten TikTok ya, apalagi lagi-lagi algoritma TikTok kayak sekali nge-like konten itu, selanjutnya akan terus-terusan muncul gitu tentang konten yang di-like. Jadi jika dikonsumsi secara berulang, ini dapat mengultivasi atau membentuk persepsi bahwa karakteristik tersebut adalah standar ideal bagi laki-laki. Ya, jadi dengan demikian teori kultivasi ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana paparan konten TikTok dapat mempengaruhi cara pandang audiens terhadap maskulinitas serta memperkuat stereotip gender yang ada dalam masyarakat. Nah, yang terakhir adalah teori efek media, menjelaskan bahwa media memiliki pengaruh terhadap sikap, perilaku, dan cara berpikir individu. Salah satu pendekatan dalam teori ini adalah bahwa paparan media yang berulang dapat membentuk persepsi seseorang terhadap realitas sosial. Dalam konteks penelitian ini, konten TikTok yang menampilkan stereotip maskulinitas secara terus-menerus dapat mempengaruhi cara pandang audiens terhadap peran laki-laki dalam masyarakat. Jadi kurang lebih hampir sama dengan kultivasi ini karena sama-sama bagaimana jika konten itu terus-menerus terpapar ke audiens gitu. Nah, sedang efek media ini eh, menampilkan stereotip maskulinitas secara terus-menerus dapat mempengaruhi cara pandang audiens terhadap peran laki-laki dalam masyarakat. Hal ini dapat memperkuat norma-norma gender tertentu yang kemudian dianggap sebagai standar sosial. Dengan demikian, teori efek media digunakan untuk, maaf,
dapat digunakan untuk memahami bagaimana konten yang beredar di TikTok mempengaruhi konstruksi sosial mengenai maskulinitas. Begitu. Oke, selanjutnya ada variabel. Di sini saya pakai variabelnya kan gender dan media. Jadi di sini saya nyoba menurunkan variabel dan juga dimensinya. Di sini ada gender, kurang lebih sama kayak konsep tadi, menjelaskan kalau fokus utamanya adalah bagian dari konstruksi gender. Maskulinitas dipahami sebagai perangkat nilai, norma, dan ekspektasi sosial yang mengatur bagaimana laki-laki seharusnya berpikir, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya ada media sosial, yaitu TikTok. Sini saya juga ngejelasin eh, hampir sama kayak dengan sebelum-sebelumnya ngebahas tentang media sosial, TikTok nih. Dalam penelitian ini, media sosial tidak diposisikan sebagai alat yang netral, melainkan sebagai ruang yang aktif dalam membentuk dan memperkuat wacana tertentu. Konten yang viral dan berulang dapat menciptakan pola-pola makna yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau normal oleh masyarakat. Nah, kemudian di sini ada stereotip maskulinitas. Eh, Kayaknya nanti stereotip maskulinitas ini akan langsung saya pindahin aja ke dimensi. Cuman gak apa-apa, saya jelasin aja. Walaupun kayaknya salah ya. Di sini stereotip maskulinitas pada penelitian ini merujuk pada penggambaran atau pelabelan tertentu terhadap laki-laki yang ditampilkan secara berulang dalam media. Stereotip ini merupakan bentuk penyederhanaan karakteristik yang kemudian dianggap sebagai standar umum mengenai bagaimana laki-laki seharusnya berperilaku. Nah, dalam konteks media sosial TikTok, stereotip maskulinitas dapat muncul melalui berbagai bentuk konten seperti visual, narasi, gaya komunikasi, serta tren yang sedang beredar atau yang sedang tren gitu. Pengulangan konten dengan pola yang serupa dapat memperkuat stereotip tersebut dan mempengaruhi cara pandang audiens terhadap identitas laki-laki. Dengan demikian, stereotip maskulinitas dalam penelitian ini dianalisis sebagai bentuk wacana yang eh, diproduksi dan direproduksi melalui media sosial. Gitu. Ini kayaknya lanjut ke part 2 karena waktu Zoom-nya nggak cukup. Jadi saya stopin dulu sampai ke variabel ya. Gimana cara stop recording? Oke nih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tadi ke dimensi ya. Dimensi gender dan media. Nah, untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Verkloog yang terdiri dari tiga dimensi utama. Nah, yang pertama ada teks, kedua ada praktik diskursif, dan yang ketiga ada praktik sosial. Nah, di sini saya nyoba merepresentasikan tiga dimensi utamanya Verkloog ini langsung ke penelitian saya buat. Jadi di sini teks ini yaitu representasi gender. Dalam kajian media, representasi gender merujuk pada bagaimana laki-laki dan perempuan ditampilkan melalui berbagai bentuk simbol, bahasa, dan visual dalam media. Menurut Media Gender and Identity and Introduction, ini buku Oka atau buku variabel yang saya ambil, media tidak hanya merefleksitas realitas tetapi juga secara aktif membentuk pemahaman audiens tentang identitas gender melalui penggambaran yang berulang. Representasi laki-laki dalam media seringkali dikonstruksikan melalui karakteristik tertentu seperti kekuatan, dominasi, dan kontrol emosional. Penggambaran yang berulang ini kemudian membentuk pola yang dapat berkembang menjadi stereotip gender. Nah, dimensi yang kedua ada praktik diskursif. Saya jadikan produksi dan audiens. Di sini Gauntlet 2008 menjelaskan bahwa dalam media modern, audiens tidak lagi bersifat pasif melainkan aktif dalam membentuk dan memproduksi makna. Audiens tidak hanya mengonsumsi konten, tetapi juga berpartisipasi dalam proses produksi melalui interaksi seperti komentar, berbagi, dan pembuatan ulang konten. Hal ini menunjukkan bahwa makna mengenai gender, termasuk maskulinitas, tidak hanya ditentukan oleh pembuat konten, tetapi juga dibentuk melalui interaksi antara produsen dan audiens. Dalam konteks media sosial seperti TikTok, praktik ini terlihat melalui tren, viralitas, dan reproduksi konten yang memperkuat makna tertentu.
Nah, yang ketiga ada praktik sosial. Di sini saya menggunakan diskursus dan ideologi. Konsep diskursus dalam media berkaitan dengan bagaimana pengetahuan, nilai, dan norma sosial dibentuk dan dipertahankan melalui bahasa dan praktik sosial. Dalam buku Media Gender and Identity and Introduction, dijelaskan bahwa identitas termasuk identitas gender dibentuk melalui berbagai wacana yang berkembang dalam masyarakat. Mengacu pada pemikiran Michael Foucault yang dibahas dalam buku tersebut, diskursus memiliki kekuatan dalam membentuk cara individu memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Diskursus tentang maskulinitas, misalnya, dapat menciptakan standar bagaimana laki-laki seharusnya bersikap. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 3 atau bab terakhir dalam eh, apa ini? Presentasi hari ini, yaitu metode penelitian. Nah, bab 3.1 ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan interpretatif. Paradigma kritis bertujuan untuk mengungkap relasi kekuasaan, ideologi, serta praktik dominasi yang tersembunyi dalam suatu wacana. Menurut Norman Fairclough, bahasa dan wacana tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap wacana dapat digunakan untuk mengungkap bagaimana suatu realitas sosial dibentuk dan dipertahankan. Selain itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna yang terkandung di balik teks, simbol, dan representasi media. Nah, ini saya ngambil bukunya Little John. Menurut Stephen Will Little John 2021, ini 2021 karena saya ngambil yang produksi paling baru. Kalau nggak salah edisi 20, 12 edition pokoknya. Pendekatan interpretatif menekankan pada pemahaman subjektif terhadap realitas sosial, di mana makna dibentuk melalui interaksi dan interpretasi individu terhadap simbol-simbol komunikasi. Nah, kita langsung ke sini aja. Paradigma ini dikaitkan dengan judul penelitian, yaitu analisis wacana kritis, gender dan media, stereotip maskulinitas pada media sosial TikTok. Melalui paradigma kritis, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konten, tetapi juga mengkaji bagaimana stereotip maskulinitas dibentuk, dinormalisasi, dan direproduksi dalam media sosial. Sementara itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna di balik representasi maskulinitas yang ditampilkan dalam konten TikTok, baik melalui bahasa, visual, maupun simbol. Dengan demikian, penggunaan paradigma kritis dan interpretatif dalam penelitian ini diharapkan mampu mengungkap adanya bias gender, dominasi ideologi, serta konstruksi sosial yang mempengaruhi memahami masyarakat terhadap konsep maskulinitas. Kemudian subbab 3.2 ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi makna, bukan melalui angka atau statistik. Menurut Lacy Jemuleong 1989, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Ini saya ngambil dari buku, makanya 1989. Karena setahu saya kalau citasi buku itu tidak ada batas tahun ya, tidak seperti jurnal. Nah, pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis makna dan representasi stereotip maskulinitas pada media sosial TikTok. Nah, peneliti tidak menghitung frekuensi kemunculan data, melainkan menginterpretasikan bagaimana pesan-pesan gender disampaikan melalui teks, visual, dan simbol dalam konten TikTok. Dikaitkan dengan judul penelitian analisis wacana kritis gender dan media stereotip maskulinitas pada media sosial TikTok, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana stereotip maskulinitas dikonstruksi dan dimaknai dalam media sosial. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks seperti konstruksi gender dalam media. Nah, kemudian subbab 3.3 ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis atau Critical Discourse Analysis atau CDA. Metode ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam suatu wacana. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis wacana kritis dari Norman Fairclough yang meliputi 3 dimensi analisis, seperti yang tadi udah saya bahas juga di
bab variabel, di bab dimensinya. Di sini saya menjelaskan ulang lagi tiga dimensi analisis, yaitu ada analisis teks atau teks analisis, menganalisis isi konten seperti kata-kata, visual, dan simbol yang digunakan dalam video TikTok. Kemudian ada praktik diskursif atau discursive practice, melihat bagaimana konten diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh pengguna TikTok. Dan yang ketiga ada praktik sosial atau social practice, mengaitkan wacana dengan konteks sosial yang lebih luas seperti budaya patriarki dan konstruksi maskulinitas dalam masyarakat. Nah, metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengungkap bagaimana stereotip maskulinitas dibentuk dan direproduksi dalam media sosial. Nah, ini ada tabel 3.1 operational concept atau tabel OK. Ini tabel yang sudah saya buat di oleh pertemuan matkul sebelumnya. Di sini ada konsep yaitu stereotip maskulinitas di media sosial TikTok, variabelnya gender dan media. Nah, untuk dimensinya pertama ada representasi gender dalam media. Ini harusnya saya ngambil dimensi yang ada di atas, cuman gak apa-apa, nanti bisa saya revisi. Karena nanti juga akan direvisi juga oleh Mbak Kinkin. Nah, di sini ada dimensi representasi gender dan dalam media. Indikator ada penggambaran laki-laki dalam konten TikTok, penampilan karakter maskulin seperti kuat, dominan, dan rasional, pengulangan stereotip maskulinitas dalam konten, dan variasi atau keberagaman representasi laki-laki. Kemudian dimensi kedua ada audiens aktif dalam media, yaitu audiens merespon dan menafsirkan konten maskulinitas, interaksi seperti like atau share sebagai bentuk penerimaan, terus audiens ikut membentuk makna melalui interaksi, dan yang terakhir TikTok sebagai media partisipatif. Nah, kemudian yang terakhir ada diskursive gender atau wacana, yaitu maskulinitas dibentuk lewat bahasa dan visual, ada pola makna laki-laki ideal, dan wacana mengarahkan ke perilaku gender. Nah, kemudian 3.4 yaitu keabsahan data, di mana keabsahan data merupakan hal penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan beberapa sumber data, yaitu konten TikTok, caption, serta komentar pengguna. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi makna serta bagaimana stereotip maskulinitas direpresentasikan dan ditanggapi oleh audiens. Dengan demikian, teknik triangulasi ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, selanjutnya ada subbab 3.5, yaitu teknik pengumpulan data. Di mana dalam penelitian ini, objek penelitian adalah konten media sosial TikTok yang mengandung stereotip maskulinitas. Nah, fokus penelitian diarahkan pada satu akun TikTok yang secara konsisten memproduksi konten terkait laki-laki yang melakukan perawatan diri seperti skincare dan haircare. Pemilihan konten dilakukan menggunakan purpose sampling, yaitu teknik pengambilan data berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, kriteria pemilihan konten dalam penelitian ini adalah, ini di sini kan saya bilangnya fokus penelitian diarahkan pada satu akun TikTok. Ini nanti akan saya revisi karena ternyata tidak fokus ke satu akun TikTok, tapi ada beberapa akun. Dan mungkin nanti selanjutnya pun akan terus bertambah. Mungkin akan ada 5 sampai 7 konten yang akan saya gunakan sebagai objek penelitian. Tapi untuk saat ini saya baru dapat 3. Jadi nanti akan saya revisi. Untuk kriteria pemilihan konten dalam penelitian ini ada menampilkan laki-laki dengan aktivitas perawatan diri seperti skincare dan haircare, mengandung stereotip maskulinitas baik secara eksplisit maupun implisit, memiliki tingkat interaksi tinggi, like, komentar, dan share, menampilkan beragam respon audiens dalam kolom komentar, pro dan kontra, diunggah dalam periode waktu 2025 sampai 2026. Dari
Ini harusnya dari konten tersebut, peneliti memilih sejumlah konten sebagai sampel penelitian untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang dikumpulkan melalui video TikTok, teks dan caption, serta interaksi audiens yang relevan, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan pencatatan manual, termasuk screen capture video dan teks yang menyertai konten, serta pencatatan metadata penting seperti username kreator, tanggal upload, dan jumlah interaksi. Di sini saya bikin tabel 3.2 objek penelitian. Di sini ada judul atau deskripsi konten, tanggal upload, bentuk konten, dan respon audiens atau komentar. Mungkin nanti juga akan saya revisi ada screen capture video dan teks yang menyertai captionnya. Tapi untuk sekarang saya bacakan yang udah saya buat dulu. Di sini ada video skincare dan grooming oleh Rezeki Yakbe. Ini link, ini juga ada link terkaitnya. Tanggal uploadnya 16 Desember 2025, bentuk kontennya video dan caption. Respon audiensnya atau komentarnya adalah pro dan kontra terkait laki-laki merawat dini. Karena kan kontennya juga tentang skincare dan grooming ya. Terus yang kedua ada video daily make up pria. Ini yang paling kontroversial ya karena pria itu dianggap tidak boleh make up, harus natural apa adanya. Sedangkan di sini seingat saya video daily make upnya, aduh kemencet. Untuk video daily make upnya itu hanya sekedar menggunakan lip balm, terus ada tinted lip balm yang warnanya juga natural sama dengan warna bibir dia, dan kemudian menggunakan bedak supaya mukanya tidak minyakan. Yang saya ingat seperti itu dari konten TikTok ini. Eh, Uploadnya tanggal 30 Januari 2026 harusnya ini ya. Harusnya 30 Januari 2026. Bentuk kontennya video dan caption. Respon audiensnya juga berbagai macam, pro dan kontra terkait laki-laki yang menggunakan riasan wajah. Apalagi ini daily makeup ini sangat kontroversial untuk stereotip maskulinitas karena walaupun banyak eh, sekarang walaupun banyak orang yang mulai terbuka oleh laki-laki yang merawat diri, tapi belum banyak orang-orang yang terbuka untuk laki-laki yang mengenakan riasan wajah gitu. Jadi mereka tuh hanya terbatas kayak oh laki-laki skincare mungkin masih oke, tapi untuk make up kayaknya nggak dulu deh, kayaknya bencong deh dan yang lain-lain. Karena di pikiran mereka kalau make up itu otomatis make up wanita yang menggunakan lipstik merah, menggunakan bedak putih, terus alis tebal gitu. Padahal sebenarnya daily make up pria pun disesuaikan oleh eh, pria itu sendiri gitu. Kayak nggak mungkin kan make up pria pun seperti makeup wanita gitu. Jadi makeup ini jadi isi respon audiensnya juga sangat beragam pro dan kontra ini. Kemudian yang terakhir ada video pria catokan. Nah, catokan ini juga kontroversial ya karena walaupun laki-laki mungkin hair care-an menggunakan sampo, conditioner, krim bat dan lain-lain, tapi untuk pria yang menggunakan alat catok rambut untuk meluruskan rambutnya yang gondrong itu juga agak kontroversial karena eh, stereotip maskulinitas dari stereotip gender itu di masyarakat kan kayak oh kalau cowok gondrong atau cowok rambut panjang ya udah dibarenin aja kusut dan lain-lain gitu ya. Sedangkan di sini dia nih kontennya yaitu catokan gitu, mencatok gitu. Jadi lagi-lagi isi komentarnya dukungan dan penolakan atau pro dan kontra terhadap pria yang mencatok rambutnya menjadi lurus atau curly gitu di model-model gitu rambutnya. Nah, ini tanggal uploadnya 21 Januari 2026 dan bentuk kontennya juga sama, ada video dan caption. Nah, terus ini kayaknya yang terakhir ya, yang terakhir ada 3.6 yaitu teknik analisis data, di mana analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Model Norman Fairclough yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang saling terkait dengan bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi utama, sama kayak yang tadi, mana ya? Sama kayak yang ini, meliputi tiga dimensi analisis, yaitu ada analisis teks atau teks analisis, ada praktik diskursif atau discursive practice, dan yang terakhir ada praktik sosial atau social practice. Mana nih tadi? Nah, ini dia.
Analisis dilakukan melalui tiga dimensi utama. Pertama, analisis teks yang menelaah bahasa, simbol, visual, dan audio dalam video TikTok untuk mengidentifikasi wacana stereotip maskulinitas. Kedua, ada analisis praktif diskursif yang menelaah nih bagaimana konten diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi, termasuk tren yang digunakan oleh kreator dan juga respon audiens melalui komentar, likes, dan share. Apalagi di sini juga respon audiensnya macam-macam dan selalu pro dan kontra atau dukungan dan penolakan terhadap stereotip maskulinitas yang mulai tergeser ini. Terus mana lagi tadi? Nah, dan yang ketiga adalah analisis praktik sosial yang menelaah konteks sosial, nilai budaya, dan ideologi gender yang melatar belakangi munculnya wacana maskulinitas dalam konten TikTok. Virklog 2013. Nah, ini juga daftar pustakanya baru segini, baru 3 lembar. Mungkin nanti akan saya revisi lagi, akan saya perbanyak. Apalagi di bagian saya merasa kurangnya itu di bab 2. Di bab 2 ini citasinya kurang karena kebanyakan citasinya cuma di review literatur ini. Jadi mungkin di bagian konsep akan saya perpanjang lagi karena di sini konsepnya baru 2, baru gender dan media dan juga baru 2 paragraf doang, citasinya pun dikit. Jadi mungkin nextnya saya akan lebih merevisi dari konsepnya ini. Akan lebih saya perdalam lagi gitu. Akan lebih saya iya didetailin lagi. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya tentang progres penelitian kualitatif saya dengan judul Analisis Wacana Kritis Gender dan Media Stereotip Maskulinitas pada Media Sosial TikTok. Untuk itu cukup sekian dan mohon maaf bila banyak kesalahan dalam proses penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cara berhenti. Kayak dadah.